Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Jamaah salat maghrib dan salat isya hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita duduk kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Shahihu Adabil Islamiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, di mana pembahasan yang kedua ini di dalam kitab beliau adalah adabu qada'il hajah, adab-adab yang mesti kita jaga ketika kita buang hajat, adab-adab yang harus dijaga oleh seseorang ketika dia buang hajat. Dan penulis buku ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sengaja menyusun pembahasan demi pembahasan di dalam bukunya sesuai dengan urutan aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang sehari-hari. Ya, di pembahasan yang pertama, beliau membahas tentang adab tidur dan bangun dari tidur. Dan biasanya kalau orang bangun tidur biasanya masuk ke toilet, akramakumullah, masuk ke WC. Ya, lalu kemudian setelah ini ada adab berwudu, ada adab berpakaian, ada adab berjalan karena kita mau berangkat ke masjid, dan seterusnya. Jadi pembahasan yang beliau sebutkan di dalam bukunya ini sesuai dengan urutan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Dan di dalam buku beliau, ya sebagaimana judulnya Shahih Adab Al-Islamiyah, di setiap dalil yang beliau sebutkan, hadis Rasulullah yang beliau cantumkan di dalam bukunya, beliau selalu menyebutkan perawi hadisnya dan derajat hadis itu. Yang kalau tidak hasan, dia adalah hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang kuat. Dan di dalam penjelasan mungkin kita tidak menyebutkannya hanya untuk sekedar meringkas saja. Ya, hanya untuk sekedar meringkas saja. Bagi yang misalnya ingin melihat derajat hadisnya, perawi siapa yang membawakan hadis itu, silahkan, saya sudah men-share bukunya di grup Masjid Al-Falah, dan silahkan di-share ke yang lain. Pembahasan yang kedua ini, adab ketika seseorang buang hajat, ada 16 poin yang beliau utarakan. Yang pertama, kita langsung masuk ke pembahasan adzikru inda dukhulil khala. Berzikir atau berdoa ketika kita hendak masuk ke tempat buang hajat, ke toilet atau ke WC. Ya, dan begitulah seorang muslim. Ya, di dalam kehidupannya selalu diisi dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dalam salatnya. Ya, tetapi di setiap aktivitas kehidupannya, ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, itu biasanya selalu dibarengi dengan zikir dan doa. Dan beliau ingatkan lagi ini, ketika kita mau masuk ke toilet, hendaknya kita berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, adalah Rasulullah ketika beliau ingin masuk ke toilet, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari al-khubuth. Al-khubuth di sini disebutkan jamak khabith, yang artinya keburukan. Sebagian penjelasan yang ulama yang menjelaskan ayat ini mengatakan khubuth artinya syaitan laki-laki. Ya, syaitan laki-laki. Al-khaba'ith jamak khabithah.
jamak dari khabitha yang artinya setan laki-laki dan setan perempuan. Begitu di dalam buku ini. Kalau di dalam buku lain dikatakan al-khaba'ith setan perempuan. Setan perempuan. Ketika kita masuk ke toilet, kita berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan dalil ini juga menegaskan kepada kita bahwa setan itu yang sebenarnya berasal dari jin itu juga punya jenis kelamin yang sama seperti manusia. Ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Yang disebutkan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin. Dahulu ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari laki-laki bangsa jin. Yang disebutkan kalau jin punya jenis kelamin laki-laki. Di dalam doa ini kita berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan, setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan toilet dan seluruh tempat-tempat yang biasanya kotor itu adalah tempat yang disenangi oleh setan. Tempat yang disenangi oleh syaitan. Ya, tempat yang disenangi oleh jin. Ketika kita mau masuk, maka kita berlindung dari keburukannya. Ya, kita berlindung dari keburukannya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan idza arada an yadkhul. Kalau beliau ingin masuk. Ya. Doa ini dibaca ketika beliau ingin masuk. Iya. Bagaimana dengan orang yang lupa membacanya? Ya, sebagian ulama mengatakan cukup dibaca dalam hati ketika kita sudah masuk, tidak perlu kita keluar lagi baru membacanya. Ya, cukup kita membacanya di dalam hati. Sebagian mengatakan tidak perlu lagi dibaca karena sudah lewat tempatnya. Ya, karena sudah lewat tempatnya, tidak perlu lagi dibaca. Kemudian doa yang kedua yang juga diajarkan adalah basmalah. Ya, bismillah. Ya, adalah bismillah. Riwayat dari Abu Dawud, ya, dan hadisnya adalah hadis yang hasan karena adanya syawahid, ada penguat-penguat yang lain. Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah mengatakan, "Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah." Yang menghalangi pandangan jin, antara pandangan jin dengan auratnya manusia ketika dia masuk ke toilet adalah ketika dia membaca bismillah. Dan ingat, lihat teks hadisnya, di sini dikatakan an yaqula ahaduhum bismillah. Bismillah, tidak ada ar-Rahman ar-Rahim. Jadi cukup membaca bismillah, tidak ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Makanya Al-Qailuni, ya, salah satu ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak ada tambahan ar-Rahman ar-Rahimnya. Cukup membaca bismillah saja. Cukup membaca bismillah. Dan didahulukan membaca bismillah baru ta'awud, berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan tadi. Kita membaca bismillah dulu, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kemudian kita masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Ya, ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang beliau sebutkan ada mustiqbalil qibla wastidbariha fil khala dunal bunyan. Tidak menghadap ke arah kiblat, tidak juga membelakanginya ketika kita buang air, baik air besar ataukah air kecil. Ketika kita berada di tanah lapang, di ruangan terbuka, dan pelarangan ini tidak berlaku ketika kita berada di dalam bangunan. Iya. Jadi pelarangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika kita buang hajat ini hanya berlaku kalau kita berada di ruangan terbuka. Adapun kalau kita berada di bangunan atau ada yang menghalangi, maka pelarangan ini tidak berlaku. Apa dalilnya? Ya, disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha, walakin syarriquha wa gharribuha." Kalau kalian masuk ke toilet atau kalian ingin buang hajat, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, jangan juga membelakanginya. Walakin syarriqu wa gharribu.
akan tetapi menghadaplah ke arah yang lain. Ya, Abu Ayyub mengatakan, dan kami dulunya ketika membuka negeri Syam, kami mendapati tempat-tempat buang hajat mereka menghadap ke arah kiblat. Falan harif, lalu kami kemudian menghadap ke arah yang lain, wa nastaghfirullah taala, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang serupa dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, idza jalasa ahadukum ala hajatihi, kalau ada di antara kalian yang duduk ingin buang hajat, fala yastaqbilil qibla wa la yastadbirha, janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan juga membelakanginya. Dalam Sunan Abi Daud, nah di sini dalilnya yang mengatakan ini hanya berlaku kalau kita buang hajat di ruangan terbuka. Dari Marwan Al-Asfar, dia mengatakan, saya melihat Ibnu Umar ana farahilatahu mustaqbilal qiblah, dia menambatkan kendaraannya, untanya, di arah kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaiha, lalu kemudian beliau duduk dan kencing menghadap ke arahnya. Ya, tadi kendaraannya di mana? Di arah kiblat. Ibnu Umar duduk lalu kemudian kencing menghadap ke arah itu. Fakultu, maka Marwan kemudian mengatakan, ya Aba Abdirrahman, alaysa qad nuhiya an hadha, bukankah kita dilarang untuk melakukan yang seperti ini, menghadap ke arah kiblat? Maka Ibnu Umar mengatakan, innama nuhiya an dzalika fil fadha, sesungguhnya pelarangan itu berlaku ketika kita buang hajat di tempat yang terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa, tetapi kalau antara dirimu dan kiblat ada yang menghalanginya, kata beliau, ada penghalangnya, ya tidak langsung menghadap ke arah kiblat, maka itu tidak mengapa. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau misalnya di toilet itu tidak mengapa sebenarnya. Di toilet, di dalam rumah toiletnya, di dalam gedung-gedung, ketika dia menghadap ke arah kiblat, maka pelarangan ini tidak berlaku. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada mustiqbalu mahabbirri. Ketika kita buang hajat, terutama kencing, tidak menghadap ke berlawanan dengan mata angin, ditiupnya angin. Kenapa? Iya, itu jelas. Iya, kita tidak menghadap berlawanan dengan mata angin atau angin yang bertiup. Ya, karena kalau kita buang air, ya terutama kencing misalnya, lalu kemudian angin bertiup, bisa-bisa air kencing itu mengenai badan kita. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kedua kuburan, melewati dua kuburan. Lalu kemudian beliau mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka berdua tidak disiksa karena hal yang besar. Para ulama mengatakan maksudnya wa ma yu'adzabani fi kabir, tidak diazab karena hal yang besar, itu menurut pandangan manusia itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi di sisi Allah, apa yang mereka lakukan itu besar sekali. Ya, itu maksudnya. Jadi manusia yang menganggapnya biasa-biasa saja. Ya, manusia yang menganggapnya biasa-biasa saja. Dan betapa banyak dosa yang seperti itu. Dosa yang kita anggap biasa-biasa saja padahal sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah mengatakan, sungguhnya sebagian di antara kalian menganggap sebuah dosa adakku minasy-sya'r fi a'yunikum, di mata kalian lebih kecil dibanding sehelai rambut, lebih tipis, lebih ringan dibanding sehelai rambut. Wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami di zamannya Rasulullah menganggap itu sebagai dosa yang bisa membinasakan kami. Iya. Nah, di sini dikatakan dia tidak diazab, mereka berdua tidak diazab kecuali karena hal-hal yang besar. Ya, ini menurut pandangan mata kita, tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, amma hadza, adapun orang ini fakana la yastanzih min baulihi,
dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Iya, dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Di sini syahidnya. Ketika dia kencing, iya, terkadang air kencingnya terpercik mengenai badannya dan dia tidak menjaganya. Atau terkadang ada tetesan-tetesan air kencing yang mengenai pakaiannya atau yang melekat di badannya, lalu dia tidak memperhatikannya. Dia menganggapnya itu hal yang remeh. Padahal air kencing adalah najis. Ya, dan pakaian yang najis tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya, remeh menurut manusia, tetapi ya itu bahaya. Ya, salah satu di antara syaratnya seseorang ketika dia mau sholat, dia harus suci dari hadat, dan apa yang dia pakai, tempat yang dia tempati sholat harus bersih dari najis. Iya. Dan orang ini, kata Rasulullah SAW, la yastanzih min baulihi, tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya. Makanya kemudian dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecil tapi dibesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hadza, adapun orang yang kedua ini, fa innahu kana yamshi bin namimah. Yang satunya ini dia diadab karena dia suka melakukan namimah. Apa itu namimah? Yang suka menyebar perkataan-perkataan di tengah-tengah orang-orang banyak dengan tujuan untuk mengadu domba. Ya, setiap ada yang dia dengar si fulan mengatakan ini tentang si fulan, dia pindahkan itu, dia sebar itu. Si fulan mengatakan seperti ini, si anu mengatakan begitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang bertengkar. Supaya orang bertengkar. Ya, sebagian di antara kita menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Majelis-majelis kita terkadang ya itu tidak asyik kalau tidak membicarakan si fulan dan si fulan. Tidak menyebar, tidak menukil ya perkataan-perkataan yang kita dengar. Yang bisa jadi ketika kita menyebarkannya itu bisa menjadikan orang bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang melakukan ini dinamakan orang yang melakukan namam. Orang yang namam melakukan namimah. Kecil menurut kita tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang melakukan seperti ini, menyebar perkataan-perkataan supaya bisa mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya, membuat orang-orang bertengkar. Bahkan orang yang seperti ini mengambil pekerjaannya syaitan. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa syaitan sudah berputus asa disembah di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Mereka sudah berputus asa disembah, tetapi mereka tidak pernah berputus asa untuk membuat orang saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, antara istri dengan suaminya, antara tetangga dengan tetangga, antara teman kerja dengan teman kerja, antara penuntut ilmu dengan penuntut ilmu, ustadz dengan ustadz, pengusaha dengan pengusaha. Syaitan tidak akan pernah berputus asa dari membuat orang saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, namimah, orang yang melakukan namimah ini mengambil pekerjaannya syaitan. Iya. Dia sengaja menyebarkan perkataan-perkataan demi untuk membuat orang-orang saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Dua orang ini diadab, kata Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga ya sekaligus menegaskan kepada kita tentang adanya yang namanya siksa kubur. Adanya yang namanya siksa kubur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudhiqannahum minal adabil adna duna adabil akbar." Ya, kami akan mengadab mereka ya dengan adab yang kecil sebelum adab yang besar. Kata para ulama tafsir, adab yang kecil maksudnya di sini sebelum adab besar adalah adab di kuburan. Di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita salam, kita berlindung dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya, wa min adabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihi dajjal. Kita berlindung dari adab kubur. Jadi adab kubur itu ada. Adab kubur itu ada. Dan dua orang ini diadab karena melakukan dua dosa ini. Satunya tidak menjaga dirinya dari air kencing, percikan air kencing. Satunya selalu melakukan namimah. Syahidnya di sini yaitu tadi dia diadab
di kuburan karena tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya. Nah, orang yang kencing lalu kemudian dia kencing menghadap ke arah angin yang bertiup, itu bisa menyebabkan air kencingnya berserakan kemana-mana, bahkan bisa mengenai badannya. Yang keempat, tarkut takallum bidzikrin au bighairihi, tidak berbicara pada saat buang hajat. Ya, ini yang banyak ini terjadi. Masuk ke toilet, ya bernyanyi satu album. Ya, nyanyi satu album. Ya, pokoknya selesai semua itu lagunya, lagu si fulan, selesai semua itu. Ya, bahkan sambil kencing, sambil menyanyi terus pokoknya. Ya, padahal ini dilarang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Atau dua orang biasanya yang di toilet-toilet umum itu sambil bicara, sambil berdiskusi, dia kemudian buang hajat, buang air kecil, tidak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah kencing, lalu kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, falam yarudda alaihi, beliau tidak menjawabnya. Salam saja tidak dijawab. Iya, salam saja tidak dijawab. Padahal salam itu hukumnya kalau kita diberi salam, kita wajib menjawabnya. Kalau hanya kita sendiri yang ditujukan salam itu, Allah berfirman, idza huyitum bitahiyyah, kalau diucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik, au mithliha, atau yang semisalnya. Menjawab salam hukumnya wajib kalau hanya kita sendiri yang di ini. Rasulullah ketika dia kencing, ada yang menjawab salam, ada yang memberi salam kepadanya, beliau tidak menjawabnya. Menjawab salam saja tidak boleh, apalagi kalau perkataan-perkataan yang lainnya. Ya, kalau perkataan-perkataan yang lainnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yang kelima, takrimul yadil yumna an massil farj, memuliakan tangan kanan kita dengan tidak memakainya menyentuh kemaluan. Ya, memuliakan tangan kanan kita dengan tidak memakainya menyentuh kemaluan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza bala ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian kencing, fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya. Dan di sini datang dalam bentuk laki-laki. Ya, laki-laki jangan menyentuh kemaluannya. Iya. Kenapa? Karena laki-laki yang banyak melakukan itu. Dia menyentuhnya dengan tangan kanannya. Beliau mengatakan jangan kalian menyentuh kemaluan kalian dengan tangan kalian. Iya, dengan tangan kalian. Wala yastanji bi yaminihi. Begitu juga tidak bersuci dengan tangan kanannya. Dan ini yang keenam yang beliau sebutkan. Termasuk di antara adab tidak bersuci dengan tangan kanan. Ya, Hafsah istrinya Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Beliau biasanya memakai tangan kanannya untuk makan, untuk minum, atau memulai dengan mengenakan pakaian, memulainya dengan kanan. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Adapun tangan kirinya dipergunakan untuk selain itu. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan dia gunakan lituhurihi wa ta'amihi, untuk hal-hal yang sifatnya suci, yang bersih, atau untuk makanannya. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adza. Adapun tangan kirinya dia pergunakan untuk bersuci atau hal-hal kotor yang lainnya. Dua istrinya Rasulullah, Hafsah dan Aisyah, semuanya menceritakan seperti itu, bahwa Rasulullah menggunakan tangan kanannya untuk yang baik-baik dan tangan kirinya untuk bersuci, membersihkan sisa-sisa kotoran ketika dia buang air kecil maupun buang air besar. Ya, buang air besar. Bagaimana dengan orang yang kidal? Ya, tetap berlaku. Usahakan gunakan tangan kanannya untuk yang baik-baik dan tangan kirinya untuk bersuci. Ya, untuk
bersuci. Dan ini apa namanya? Ini pelajaran bagi orang tua ketika ada anaknya yang dari kecil kelihatannya kidal, ya mulai kelihatan oh ini kayaknya selalu pakai tangan kirinya, diajarkan untuk menggunakan tangan kanannya biar dia terbiasa menggunakan tangan kanannya meskipun dia kidal. Supaya apa? Supaya ya yang bersuci adalah tangan kirinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang keenam. Adab yang ketujuh, ada muqada'il haja fi tariqin maslukin wa dhillin nafi wa mawridi ma'in. Tidak buang hajat di jalanan yang biasa dilalui oleh orang atau di tempat yang biasa ditempati oleh orang bernaung atau di mata-mata air atau di air-air yang mengalir. Rasulullah bersabda ittaqul la'anin. Ya, jangan kalian menjadi orang-orang yang terlaknat. Iya. Para sahabat bertanya, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Siapa orang yang terlaknat itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Yang biasanya buang air di jalanan-jalanan yang dilalui oleh orang atau di tempat di mana mereka biasanya bernaung. Kenapa dikatakan yang terlaknat? Karena orang kalau lewat di jalanan ya yang bau itu biasanya melaknat. Siapa lagi orang yang kencing di sini tadi? Lalu dia kemudian melaknatnya. Ya, natan-rotanroi. Ya, itu maksudnya dilaknat. Natan-rotanroiki. Ya, begitu juga ketika dia misalnya mau istirahat di tempat yang bernaung, yang biasa dia tempati bernaung. Lalu ternyata ada bau yang tidak sedap, maka dia kemudian ya melaknat orang yang seperti itu. Orang siapa tadi yang buang air di tempat ini. Nah, ini juga penting jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan bapaknya yang melakukan, tapi anaknya. Biasa kita dapati ya orang tua kalau dia berjalan sama anaknya, kau masih kalah dan diteme anak-anak, aku mana tuh nak teme, wirin nalalangi. Iya. Kan seperti itu. Iya. Kencing di situ saja di pinggir jalan. Iya, dia yang bantu itu anaknya buka celananya lalu kemudian disuruh untuk kencing di situ. Baru dia tidak siram. Iya, padahal ada orang yang ini. Kalau di Jakarta dulu kami itu di halte bus biasanya. Kalau kita mau duduk menunggu bus, aduh bau pesik. Ya, bau kencing. Ya, padahal itu tempat di mana orang biasa duduk. Ya, bernaung, macinong ya, bernaung. Ya, bernaung. Iya. Ini tidak boleh. Bahkan kata Rasulullah SAW, mereka adalah la'anin, orang-orang yang dilaknat oleh orang lain. Termasuk ya ini yang kedelapan, ada muqada'il haja fil ma. Tidak buang air ya besar atau ke air kecil di air yang tergenang. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW naha an yubala fil ma'ir raqid, melarang seseorang untuk buang air di air yang apa namanya ar-raqid, artinya tidak mengalir, air yang tetap. Iya. Dan ini biasanya banyak terjadi ketika seseorang berada di permandian umum. Ya. Permandian umum, ya. Ya, biasanya kalau pergi berenang ya kau dan nulai masarit temi bawah mana? Iya. Biasanya yang di sampingnya itu bilang, kenapa tiba-tiba hangat airnya? Dia pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar. Padahal dia yang kencing. Iya. Padahal dia yang kencing. Iya. Kalau biasanya punya ilmu, iya, dia kemudian pakai dalil. Kalau air itu sudah lewat dari 2 kullah, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Ya memang tidak najis, tapi tetap itu kotor. Ya, buang air di situ. Ya, sampai tiba-tiba hangat. Ya, tiba-tiba hangat. Makanya ini saran bagi yang mandi di permandian umum, jangan pakai airnya kumur-kumur. Ya, jangan pernah pakai airnya kumur-kumur. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang sudah kencing di situ. Ya, yang sudah mengerti jamaah sekalian itu dilarang. Termasuk di antara adab kita tidak buang air di air yang tenang, air yang tidak mengalir.
Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan kalian kencing di air yang tenang, tsumma yabtasil fihi. Lalu kemudian dia mandi di situ. Nah, ini dikena itu. Ya, di kolam-kolam permandian umum, ya jangan mandi sambil kencing di dalamnya. Ya, jangan mandi sambil kencing di dalamnya. Yang kesembilan, ada mutabawul fi makanil wudu wa makanil istihmam. Tidak kencing di tempat di mana kita biasanya berwudu atau tempat di mana biasanya kita mandi. Ini berlaku kalau kamar mandinya bukan kamar mandi yang lantainya gampang untuk disiram air kencing itu setelah seseorang buang air. Iya. Disebutkan oleh ulama bahwa idza kana muballad fala ba'sa. Kalau misalnya air lantainya itu misalnya bertegel, maka itu tidak mengapa. Yang dilarang kalau ya ketika orang sudah kencing maka dia kemudian susah menyiramnya kembali, air sisa-sisa air kencingnya itu tidak bisa tersiram dengan baik. Rasulullah mengatakan la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna ammatal waswasi minhu. Jangan kalian, salah seorang di antara kalian kencing di tempat di mana dia biasanya mandi, karena biasanya kebanyakan waswas berasal dari situ. Yang ke-10, ada muqada'il hajah fil masajid. Ya, tidak buang air di masjid, dalam masjid. Ya, kalau sekarang mungkin ya itu sudah wajar, lumrah. Tapi di zamannya Rasulullah dulu, ketika masjid baru-baru ada, ya ada yang melakukan itu. Ada seorang Arab Badui datang, Arab dari gunung, yang datang ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, Arab Badui itu masuk, berdiri, lalu kemudian kencing. Coba bayangkan, kalau kita sedang duduk, ada orang yang masuk di masjid lalu kemudian kencing. Kira-kira apa yang kita lakukan? Iya. Sahabat waktu itu berdiri ingin langsung memukulnya, ingin langsung menangkapnya dan memukulnya. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah SAW mengatakan la tazrimuhu da'uhu. Biarkan dia. Ya, biarkan dia sampai dia selesai. Kenapa kira-kira? Kenapa? Nah, pintar. Iya. Dan di sini kepakihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau kepintarannya membaca situasi. Seandainya sahabatnya dibiarkan mengejarnya, orang itu akan lari sambil kencing. Iya. Dan kalau dia lari sambil kencing, itu air kencingnya tambah kemana-mana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, dan bisa jadi ketika dia dikejar, dia tiba-tiba menahan kencingnya, dan itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Ini disebutkan oleh ulama bagi yang mensyarah hadis ini, mengatakan kalau dia dikejar, bisa-bisa dia tiba-tiba menahan air kencingnya, dan itu bisa merusak kesehatannya. Ya, ini juga pelajaran, air kencing itu tidak ditahan, jangan ditahan, karena itu bisa merusak kesehatan. Rasulullah mengatakan la tazrimuhu da'u, biarkan dia. Maka para sahabat kemudian membiarkannya. Setelah orang itu kencing, maka Rasulullah meminta air lalu kemudian menyiramnya sampai bersih. Lalu memanggil orang itu, memanggil Arab Badui itu dan mengatakan inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid ini itu tidak pantas dikencingi seperti yang kamu lakukan itu. Walal qadar, tidak boleh juga untuk dikotori. Innama hiya lidzikrillah azza wa jalla was-shalah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu diperuntukkan untuk salat, diperuntukkan untuk membaca Al-Qur'an atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran juga jemaah sekalian, bagi orang tua yang membawa anak-anaknya ke masjid, tidak membawanya kecuali dia bisa menjaganya dari air kencing. Ya, anak-anak kecil yang masih kecil itu tidak apa-apa dibawa ke masjid dengan catatan pakaikan pampers. Ya, jangan sampai dia kencing di situ. Jangan sampai dia kencing di dalam
di dalam masjid. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Arab Badui, ketika dia melihat bagaimana Rasulullah SAW perlakuannya seperti itu, dia tidak langsung memarahinya, dia tidak langsung memukulnya, bahkan dinasihati dengan cara yang baik. Akhirnya setelah selesai sholat, dia berdoa dengan suara yang agak keras. Dia mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham siwana. Ya Allah, rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, jangan engkau merahmati kecuali saya berdua. Dia tidak doakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain, karena dia melihat tadi sahabat mau memukulnya. Ya, ini juga pelajaran. Ini juga pelajaran jemaah sekalian. Ketika kita menasihati orang, menegur seseorang, tegurlah dengan cara yang baik. Ya, tegur dengan cara yang baik. Dan ini pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini. Yang berikutnya ada muqada'il hajah fil maqabir. Tidak buang hajat di kuburan. Bagi yang kebetulan masuk ke dalamnya, salah satu di antara kehormatan yang harus dijaga oleh kita untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan menjaga adab kita ketika kita masuk ke kuburannya. Salah satu yang dilarang adalah tidak buang air di kuburan itu. Ya, tidak buang air di kuburan itu. Rasulullah mengatakan, li'an amshi ala jamrah. Saya berjalan di atas bara api, au saif, atau berjalan di atas